Shalom Bapak Ibu. Warta Lisan tanggal 6 September 2020. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti. Tuhan memberkati kita. Sebelum kebaktian pada pagi hari ini kita mulai, kami mohon perhatian saudara-saudara untuk beberapa warta sebagai berikut. Kebaktian pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Nugraheni Iswara Adi. Kiranya pelayanan menjadi berkat bagi kita semua. 2. Harap tetap memakai masker dengan benar. Masker menutup mulut dan hidung selama proses peribadahan berlangsung. 3. Sebagai langkah antisipasi terhadap keadaan normal baru dan untuk kontak tracing, bila ada anggota jemaat atau simpatisan yang keluarganya terpapar COVID-19, khususnya setelah mengikuti ibadah minggu di GKI Buaran, segera menghubungi Ketua Tim Gugus COVID-19, Penatua Jano Sumolang. 4. Untuk tetap mematuhi protokol kebaktian, maka saat berakhirnya kebaktian ini, dimohon kepada jemaat yang duduk paling belakang agar terlebih dahulu meninggalkan ruangan kebaktian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang sudah dibagikan atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada bagian belakang tempat duduk jemaat, dan di layar LCD dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi scanner QR Code. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama memasuki ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dapat mengubahkan segala sesuatu. Kasih Tuhan mengubah kehidupan manusia dan memungkinkan manusia tidak lagi hidup dalam kubangan dosa. Kasih itu pula yang seharusnya kita miliki dan kita bagikan bagi sesama kita, supaya mereka bisa mengalami perubahan hidup dan merasakan kasih Allah. Aku hendak tetap
Pada saat ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami sadar seringkali kami belum menjadi saudara bagi sesama kami. Kami terlalu egois dan mengasihi diri kami sendiri. Ya Bapa, dengarkanlah pengakuan dosa kami ini dan hapuskanlah segala dosa serta pelanggaran kami. Ubahkanlah hidup kami menjadi hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, dan mampukanlah kami menjadi saudara bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bagi berdiri. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita semua saat ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jadi kawan bagi yang hatinya benar sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, harta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan bagi kami, untuk minggu yang baru yang nanti boleh kami jalani. Dan saat ini kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menolong kami, Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikannya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 18 ayat 15 hingga 20 menjadi bacaan kita pada hari ini. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia mendengarkan engkau, bawalah seorang. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pekerjaan atau pelayanan gerejawi yang paling sulit untuk dilakukan oleh pendeta maupun penatua? Menurut Bapak Ibu apa? Atau Bapak Ibu penatua dulu yang ditanya. Yang paling sulit kira-kira apa Bapak? Apa Pak? Yang paling sulit? Kenapa Pak? Membimbing jemaat yang paling sulit. Menurut Bapak Ibu apa yang paling sulit? Bukan berkhotbah, khotbah bisa dipelajari. Bukan mimpin PA, bukan melawat, tetapi yang paling sulit adalah menegur. Ya, dulu di formulir liturgis ketika peneguhan ataupun penabisan ada satu pertanyaan. Jika kehidupan saudara yaitu kelakuan dan paham pengajaran menjadi batu sandungan bagi orang lain, bersediakah saudara ditegur? Ya. Dan jawabannya formal. Ya, dengan segenap hati. Tetapi giliran melakukan kesalahan dan benar-benar ditegur, apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, tidak jarang lebih galak daripada yang menegur. Marah-marah, mengancam pindah gereja, padahal yang bersangkutan sudah menyatakan bersedia ditegur pada waktu diteguhkan. Dan saudara-saudara, prosedur yang ada dalam bacaan Injil kita itu juga dikutip dalam tata laksana Gereja Kristen Indonesia dalam pokok penggembalaan. Pada sisi yang lain, banyak orang yang juga tidak bersedia untuk menegur. Ya, misalnya saudara-saudara pernahkah menegur atau mengkritik orang lain yang sangat dekat dengan saudara? Kalau pernah, apa yang saudara rasakan saat itu? Ketika mau menyampaikan teguran, ketika mau menyampaikan kritikan itu. Biasanya orang akan berpikir berkali-kali karena ada rasa tidak enak. Bahkan sebenarnya kalau boleh memilih, lebih baik tidak melakukannya. Kenapa kok orang susah untuk menegur? Alasannya saudara-saudara, ya saya takut melukai. Saya takut menyinggung perasaan, nanti dia marah. Nanti relasi kami jadi hancur. Dan akibatnya seringkali akhirnya kita mengurungkan niat untuk menyampaikan teguran yang diperlukan. Akhirnya malah kita ikut menjerumuskan orang yang kita kasihi itu ke dalam dosa. Ibaratnya kalau kita lihat sahabat kita, saudara kita melaju kencang menuju jurang, tapi karena kita merasa tidak enak, kita cuek saja membiarkan dia terjun ke dalam jurang. Saudara-saudara, kasih seringkali diterjemahkan hanya pada batas
satu tindakan lemah lembut yang bisa menyenangkan, yang tidak berupa kemarahan atau bahkan teguran yang terkesan keras dan menyakitkan, pokoknya tidak membuat orang lain terluka. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 15-20 yang tadi kita baca, menjabarkan dengan detil bagaimana sikap dalam menasihati sesama saudara. Perikop ini merupakan lanjutan dari perikop sebelumnya yang berkisah tentang domba yang hilang. Dan betapa sang gembala itu begitu menghargai domba yang hilang itu sehingga mau bersusah payah mencarinya. Dan tujuan dari proses ini jelas. Supaya terjadi pertobatan. Supaya orang yang bersalah itu menyadari kesalahannya, mau mengakui dan bertobat kembali ke jalan yang sebenarnya. Dan bagi Injil Matius, dan pertobatan itu rasanya juga bukan tujuan akhir. Sebab tujuan akhirnya adalah orang ini merasakan damai sejahtera dalam relasi yang seimbang dengan Tuhan, dirinya, dan sesama. Saudara-saudara, langkah-langkah konkret yang diajarkan Tuhan Yesus dilakukan sedemikian rupa dalam rangka menghargai orang yang terhilang itu. Supaya orang ini meskipun bersalah tidak merasa dipojokkan, tidak dipermalukan dan dengan mudah dikucilkan dari komunitas persekutuan gereja. Proses yang diajukan oleh Tuhan Yesus ini juga mau menghindarkan sikap menghakimi. Karena berbuat dosa itu tidak hanya berkenaan langsung dengan diri sendiri. Jadi orang seringkali ngomong dosa itu kan urusan saya sama Tuhan. Tetapi apakah demikian, saudara-saudara? Dosa itu tidak hanya ngomong soal hubungan saya dengan Tuhan, tetapi juga mempengaruhi area yang lebih luas dalam kehidupan berjemaat, dalam hidup persekutuan umat Allah. Meskipun tidak jarang karena kesalahan yang diperbuat, orang akhirnya undur dari persekutuan di gereja. Saling menggembalakan, menegur, mengaku bersalah dan mengampuni adalah bentuk konkret dari persekutuan. Dengan demikian justru apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, artinya dengan semangat kasih Kristus, maka aku akan hadir di tengah mereka dan berkarya. Dan saudara-saudara, sikap jemaat itu menyatakan paling tidak 3 hal sekaligus. Yang pertama, mau menyatakan kesadaran dan penghayatan akan kasih Allah di dalam Kristus yang begitu hebatnya. Bolak-balik kita bikin salah, tetapi bolak-balik juga Tuhan mau menegur kita. Dan teguran itu tanda perhatian Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, menegur adalah satu proses pembelajaran supaya orang yang menegur tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena si penegur itu juga manusia yang bisa melakukan kekeliruan yang sama. Jadi ketika kita menegur orang yang tindakannya bisa mencederai orang, bisa mencederai persekutuan, bisa mencederai dirinya sendiri, maka kita sekaligus juga menghayati bahwa itu juga berlaku untuk diri kita. Hidup dalam sebuah persekutuan yang sehat. Jadi di sini motivasi yang bersangkutan itu sangatlah penting. Bukan asal menegur berdasarkan katanya si ini, katanya si itu, kata orang. Bukan juga karena pesanan orang tertentu. Atau malahan punya kepentingan atau sentimen pribadi. Atau hanya sekedar jadi polisi bagi sesama kita. Meskipun tadi kembali lagi, menegur itu bukanlah tindakan yang mudah untuk dilakukan. Karena ternyata banyak orang tidak berani menegur orang yang terdekat dengan dia. Takut karena relasi yang rusak.
Namun saudara-saudara, kita mau diingatkan justru kalau kita adalah teman, kita adalah sahabat, kita adalah anggota keluarga yang baik, kita akan menegur mereka dalam rangka kasih itu sendiri. Dan yang terakhir saudara-saudara, cara menegur pun sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Tindakan Tuhan Yesus menegur itu sangat dinamis. Kalau kita baca dalam kisah-kisah Injil, ada banyak cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dengan pandangan mata, ada yang di bawah 4 mata, misalnya kepada perempuan di Samaria. Tetapi Tuhan Yesus juga bisa berkata tegas dan keras. Ya, di Matius 21 misalnya dia ngomong terkutuklah. Sebuah teguran yang keras. Namun semua itu dilakukan dalam rangka kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tema kita hari ini berbicara soal saudara yang menjaga dengan kasih. Hal ini mau mengatakan bahwa dalam menjaga relasi sebagai saudara, saudara ini dalam arti hubungan darah maupun dalam arti saudara seiman, diperlukan sebuah kasih yang tulus. Kasih yang tidak menghakimi, melainkan kasih yang mau merangkul. Dan kata kunci yang penting adalah saling menjaga dengan kasih. Artinya bahwa kita mau menjalankan fungsi kita sebagai anggota persekutuan yang saling menggembalakan, berani mengingatkan, berani menegur, supaya saudara kita ini tidak jatuh ke dalam dosa. Ataupun kalaupun mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka tidak menjadi domba yang hilang. Mereka bisa tetap merasakan kasih Tuhan. Mereka bisa mengalami pertobatan dan kembali menjadi umat Tuhan yang setia. Yang juga bisa membagikan kasih itu. Hal ini tentu saja tidak mudah, saudara-saudara. Tapi saya mau mengajak kita semua, mari kita saling menjaga dengan kasih itu. Mari kita mewujudkannya di dalam kehidupan persekutuan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, juga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami bersama-sama sungguh bersyukur kalau hari ini pun kami boleh kembali diingatkan untuk menjalankan fungsi kami sebagai anggota persekutuan yang mau saling menjaga dalam kasih. Tolonglah kami, berilah kami hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga kami dapat menyampaikan teguran-teguran yang bermanfaat, positif bagi orang-orang yang terdekat dengan kami, supaya mereka juga tidak terperosok dalam dosa,
mereka dapat tetap merasakan kasih yang merangkul, juga mereka merasakan damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami terus berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Kami berdoa bagi setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, supaya usaha-usaha itu dapat membuahkan hasil yang positif, yang dapat mengendalikan persebaran virus COVID-19. Kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia, di seluruh lapisan masyarakat, biarlah Engkau juga memberi kami kesadaran, hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami tidak lalai, kami tidak menjadi orang-orang yang apatis, tetapi kami boleh ikut berperan serta menciptakan kondisi yang lebih baik dengan kedisiplinan kami, menggunakan masker secara benar. Kami boleh tetap menjaga jarak, juga itu kami lakukan dalam rangka untuk menjaga keselamatan bersama. Ya Bapa, kami saat ini juga terus memohon kasih-Mu bagi mereka yang terdampak pandemi ini. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, biarlah Bapa Engkau yang tetap hadir menguatkan mereka. Engkau yang memberikan berkat yang cukup di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Biarlah kasih-Mu boleh tetap dirasakan di tengah situasi yang sulit ini. Dan kami tetap memohon kiranya Engkau memberi kami semua kesehatan yang sempurna di tengah kondisi ini. Ya Bapa, inilah doa-doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat memasuki ruang kebaktian, kita sudah memasukkan persembahan ke dalam kotak yang tersedia, dan pada saat ini kita akan menyerahkan kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan 15, berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kebaktian ini kami bersyukur karena telah dimampukan dan diberkati oleh Tuhan untuk kami bisa memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini dipakai untuk bisa memberkati kembali. Karena Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami hidup untuk bisa memberi dan menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga dengan demikian kami mau taat untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, sehingga menjadi kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alangkah
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.